everyone, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Safitri dari Prodi BKPI dengan NIM 213810920048. Saya dari Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Hal-hal yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu pengertian teknologi informasi, yang kedua fungsi teknologi informasi dalam bimbingan konseling, yang ketiga peran teknologi informasi dalam bimbingan konseling, yang keempat manfaat teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling, yang kelima jenis-jenis teknologi informasi dalam bimbingan konseling, yang keenam kelebihan teknologi informasi dalam bimbingan konseling, dan yang terakhir yaitu kekurangan teknologi informasi dalam bimbingan konseling. Mungkin itu yang akan saya jelaskan pada video berikutnya. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pengertian teknologi informasi atau yang sering kita kenal sebagai TI, merupakan teknologi yang digunakan untuk mengolah informasi. Sahrul Setiawan mengemukakan bahwa istilah TI mencakup hardware dan software komputer yang berupa jaringan, data, satelit, dan teknologi informasi lainnya. Teknologi dalam bimbingan konseling merujuk pada penggunaan teknologi informasi sebagai sarana untuk memperoleh, memproses, dan menyebarluaskan informasi dalam proses layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu fungsi teknologi pada bimbingan konseling. Yang pertama yaitu mempermudah konselor. Dengan adanya teknologi, mempermudah konselor dalam menyusun dan mengolah data. Yang kedua yaitu meminimalisir kebocoran data. Yang ketiga, mudahnya berkomunikasi. Maksudnya mudahnya berkomunikasi itu mempermudah individu atau kelompok dalam melakukan komunikasi yang baik dan mudah pada saat proses konseling. Yang keempat yaitu sebagai alat program kerja. Menjadikan teknologi informasi sebagai alat dalam suatu program kerja sehingga program kerja kita tersusun dan terstruktur dengan baik. Yang selanjutnya yaitu peran teknologi dalam bimbingan konseling. Teknologi berperan untuk membantu, mempermudahkan konselor dalam menangani konseli yang tidak memungkinkan untuk mengadakan pertemuan. Nah, sekarang kan teknologi sudah mulai canggih, di mana yang jauh bisa merasakan yang dekat, seperti bisa dengan menggunakan video call. Nah, mungkin ada dari salah satu yang ingin melakukan sesi konseling dan jaraknya itu lumayan jauh, kita bisa bersepakat untuk melakukan video call. Selanjutnya, manfaat teknologi informasi dalam BK. Yang pertama, mendorong guru BK atau konselor untuk lebih kreatif, inovatif, dan variatif dalam mencari informasi baru. Yang kedua, memberikan kemudahan dan berbagai hal, seperti ingin melakukan hubungan dengan orang lain yang jaraknya jauh. Yang ketiga, mendukung profesi layanan BK yang kreatif, menarik, dan inovatif. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teknologi informasi pada bimbingan konseling. Yang pertama yaitu aplikasi konseling online, atau yang saya tahu itu bisa melalui aplikasi Halodoc. Biasanya aplikasi Halodoc ini digunakan oleh psikolog atau psikiater untuk melakukan konsultasi. Yang kedua yaitu e-book dan e-jurnal. Yang ketiga, video atau audio konferensi. Yang keempat, blog dan forum diskusi online. Yang kelima, sistem informasi bimbingan konseling. Selanjutnya yaitu kelebihan teknologi informasi dalam BK. Yang pertama, meningkatkan kemampuan evaluasi. Yang kedua, mempermudah proses komunikasi. Nah, maksudnya itu dengan adanya teknologi, kita itu bisa dengan mudah berkomunikasi. Seperti yang dari jarak jauh tadi bisa berkomunikasi melalui WA ataupun aplikasi lainnya. Yang ketiga, menghemat biaya jika ingin melakukan proses konseling jarak jauh. Yang
keempat, mudah diakses. Nah, mungkin dari beberapa hal, siapa sih yang nggak mengenal apa itu teknologi? Nah, mungkin dari itu kita mempermudah akses untuk melakukan konseling, yaitu dengan cara video call atau dengan konsultasi lewat WA. Terus yang terakhir, tidak membutuhkan biaya transportasi. Ya mungkin bisa melalui aplikasi tersebut sehingga kita tidak perlu datang ke tempat konseling tersebut. Yang terakhir yaitu kekurangan teknologi informasi dalam BK. Yang pertama, diperlukan perangkat khusus agar pelajaran bimbingan konseling melalui teknologi informasi dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, informasi yang diberikan oleh klien melalui teknologi informasi dapat saja tidak akurat atau tidak lengkap. Yang ketiga, tidak adanya kontak fisik antara konseli dan klien sehingga dapat mengurangi kepercayaan klien terhadap konselor. Yang terakhir yaitu tidak semua klien memiliki akses atau kemampuan teknologi informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.